Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah kali ini kita coba membahas tentang bagaimana perhitungan return dan risiko portofolio dengan metode Markowitz dengan menggunakan sekuritas lebih dari 2. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang menghitung standar deviasi dan menghitung expected return portofolio dengan menggunakan di mana dalam portofolionya hanya terdapat 2 sekuritas atau 2 saham. Dari contoh sebelumnya kita contohkan saham. Sekarang kita contohkan lebih dari 2, secara sederhana kita contohkan 3. Nah, sekarang saya sudah punya 3 jenis saham. Itu ada Telkom, kemudian Bank BRI, kemudian BSA Astra Internasional. Datanya sudah saya download. Nah, sekarang kita ambil, ini adalah data Telkom. Kita ambil closing price-nya. Oke, kita kerja di sheet yang baru ya. Oke. Besar. Oke. Kemudian kita ambil dulu tanggalnya. Oke, ini adalah Telkom ya. Telkom. Kemudian kita ambil berikutnya data dari BBRI. Kita ambil closing price-nya. Oke, ini sudah saya blok ya. Oke. Oke, kita kopikan. Oke. Ini BBRI. Kemudian yang ketiga, kita punya saham Astra Internasional. Oke, saya sudah blok nih. Kemudian kita kopikan ke yang 3 tadi. Oke, sekarang kita punya data 3 saham, harga 3 saham. Itu adalah saham Telkom, BBRI, dan Astra Internasional. Nah, kita punya data 5 tahun, 2017 sampai hari terakhir data kita adalah sampai 14 Juni ya, 2022. Oke, sekarang apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu menghitung return dari masing-masing. Kita perlu menghitung, target kita nanti adalah menghitung expected return dari masing-masing saham. Nah, pertama kita hitung dulu tentunya adalah return dari masing-masing saham, ya, historical return-nya. Nah, kita mulai dari Telkom dulu. Oke, kita kopikan ini juga boleh. Nah, sekarang kita menghitung return-nya. Nah, return-nya kita asumsikan di sini tanpa dividen. Kita menghitung adalah harga hari ini dikurangi dengan harga hari kemarin dibagi dengan harga hari kemarin. Karena data kita adalah data daily. Nah, kita tinggal itu adalah harga hari ini. Oke, dikurangi nanti dengan harga hari kemarin. Nah, data harga saham ini didapatkan dari Yahoo Finance ya. Oke, ini adalah perusahaan Telkom. Oke, bisa juga kita gunakan dengan cara harga hari ini dibagi dengan harga hari kemarin dikurangi dengan 1. Oke. Kemudian kita kopikan untuk BRI, kita kopikan untuk Astra Internasional. Nah, untuk ke bawahnya kita tinggal kopikan, boleh kita tarik, atau kita double klik di sini. Oke, kita double klik untuk data expected return-nya. Sekarang kita bisa cari berapa expected return untuk masing-masing saham. Oke. Sekarang kita coba data kita di sini kita fungsikan adalah kita menggunakan nanti dengan metode aritmetik, kita tinggal merata-ratakan berapa historical return-nya dari masing-masing saham. Nah, sekarang kita cari expected return dari saham, expected return. Nah, itu sama dengan average rata dari saham Telkom. Oke.
Kita tinggal dan kita dapat. Oh, nah sekarang di sini kita lihat ada value, berarti ada data non numerik. Oke, kita coba lihat dari data ini ada saham yang bukan angka ya, karena semuanya harus angka. Oke, kita lihat di sini ada yang angka. Nah, kita tinggal hapus saja. Ada data value, kemudian kita kopikan lagi ke bawah. Oke, nah sekarang kita sudah muncul angkanya, berarti tidak masalah. Oke, tinggal kita kopikan ke samping ya untuk masing-masing saham. Oke, nah sekarang kita sudah dapatkan ini adalah return harian untuk masing-masing saham. Telkom itu adalah 0,00013. Nah, boleh juga kita presentasikan juga boleh. 0,013%. Nah, ini adalah untuk saham Telkom dan BRI, Astra, dan lain-lain. Oke, nah sekarang kita lihat itu standar deviasinya. Standar deviasi itu adalah secara sederhana kita bisa menggunakan STDEV. Nah, STDEV kita bisa, untuk cepat ke bawah, kita boleh aja misalnya di sini tarik, tapi nanti akan data kita 5 tahun akan terlalu lama. Apa yang bisa kita lakukan? Itu adalah dengan klik di awal, kemudian Ctrl Shift, tekan secara bersamaan, dan tekan tanda panah ke bawah. Oke, kita langsung otomatis sampai ke bawah nantinya. Nah, kalau sudah oke, berarti kita, jadi tadi, save, nah, kita kurung, kita bisa lihat juga progres kita dari sini ya. Dari sini kita bisa lihat progres kita, sudah oke, kita tinggal enter. Oke, sekarang ke sini kita akan sama, tinggal kita kopikan, tinggal kita tarik ya. Yang kita tarik adalah titik hitam ini, itu nanti fungsi adalah sebagai copy ya. Oke, jadi inilah standar deviasi untuk masing-masing saham, standar deviasi harian ya. Oke, standar deviasi harian. Oke, ini adalah dalam persentase. Nah, kemudian apa yang harus kita hitung berikutnya untuk menghitung standar deviasi atau risiko dari portofolio model Markowitz, kita harus memiliki data nama itu adalah korelasi. Nah, sekarang kita buat korelasi ya. Korelasi. Oke. Korelasi antara Telkom. Oke, Telkom dengan Telkom korelasinya 1, sekarang Telkom dengan BRI. Oke, Telkom dengan BRI apa yang bisa kita buat? Relasi Corel, kemudian kita masukkan yang pertama Telkom. Nah, kemudian koma. Nah, beberapa komputer itu menggunakan titik koma. Jadi sesuaikan saja dengan komputer kita. Nah, kemudian kita koma. Sekarang kita ke BBRI. Nah, harus ingat kenapa kita mulai BBRI saham itu mulai di sini. Kenapa kita tidak mulai di tanggal 15? Karena kita tidak memiliki data tanggal 14 sehingga kita tidak bisa menghitung berapa return untuk tanggal 15. Jadi kita mulai di hari kedua, tanggal 16. Nah, kemudian kita lihat Telkom dengan BBRI, kita lihat korelasinya. Oke, ini adalah korelasinya 0,4186. Korelasinya itu adalah positif. Artinya kalau return saham Telkom itu meningkat, BBRI juga akan meningkat. Kalau Telkom naik 1%, BBRI akan naik 0,41%, atau juga BBRI naik 1%, dan Telkom cenderung akan naik 0,4186%. Dan sebaliknya akan mengalami penurunan dalam jumlah yang sama. Jadi kalau Telkom turun, BBRI juga akan mengalami penurunan. Nah, di dalam metode Markowitz, pengurangan risiko akan bagus, diversifikasi itu dikatakan sangat optimal kalau kita bisa menemukan sekuritas yang memiliki atau saham memiliki korelasi yang rendah. Nah, korelasi atau bahkan mungkin korelasi negatif. Nah, kalau korelasi masih tinggi, tentunya tidak ada manfaat dari pengurangan risiko. Nah, biasanya makanya disarankan kita mengoleksi saham-saham yang berasal dari beberapa industri yang berbeda.
Nah, kalau industrinya sama, cenderung memiliki korelasi yang sama. Oke, sekarang kita coba punya industri yang berbeda. Telkom, BRI dari bank, ASI dari infrastruktur ya. Sorry, manufaktur. Oke. Nah, kemudian berikutnya Telkom dengan ASI. Nah, Telkom dengan ASI, kita lihat korelasi antara Telkom. Nah, kita masukkan dulu adalah korelasi Telkom. Oke. Kemudian koma, dan kita masukkan return. Jadi kita menggunakan untuk korelasi ini adalah return ya, bukan harga. Jadi kita gunakan return. Oke. Kemudian kita taruh kurung. Oke, kita dapatkan 0,40 ya, korelasi antara return saham Telkom dan return saham Astra International. Nah, kemudian berikutnya kita punya PBRI ya. PBRI. Oke. PBRI, nah korelasi antara Bank BRI dengan Telkom tadi sudah, nggak perlu lagi kita cari. Kemudian BRI dengan Astra yang belum. Oke, sekarang kita punya korelasi antara BRI dan Astra. Sama dengan korel antara Bank BRI, dan yang terakhir adalah dengan Astra. Oke, dengan Astra. Nah, kita kontrol shift dan panah ke bawah. Tutup kurung. Kita dapatkan 0,46991. Oke, ini adalah korelasinya. Korelasinya relatif tinggi ya antara tiga saham ini. Ya, tapi ini sudah tentu aja. Nah, kita untuk menentukan bagaimana kita making expected return dari portofolio. Nah, sekarang kita akan punya data. Itu adalah data harian untuk ini. Kalau korelasi, kita bisa gunakan korelasi ini. Nah, sekarang kita mencontohkan, kita akan menghitung expected return portofolio tahunan dan standar deviasi tahunan misalnya. Oke, annualnya. Nah, kita bisa hitung bagaimana caranya. Kita asumsikan itu nanti adalah bahwa dalam setahun itu ada 250 hari. Oke. Oke, 250. Nah, 250 hari perdagangan ya. Nah, kita hitung expected return-nya berapa. Return-nya adalah tentunya sama dengan expected return harian dikali nanti dengan 250. Nah, kalau kita mau kopikan nanti bawah untuk standar deviasi, apa yang harus kita lakukan? Ya, oke, berbeda nanti. Jadi kita tidak perlu kunci ya. Ini adalah oke, kita ganti dalam persentase ya. Ini adalah expected return tahunan untuk masing-masing saham. Oke, kemudian standar deviasi untuk masing saham itu adalah saham Telkom tahunannya, itu adalah standar deviasi harian dikali dengan akar hari perdagangan. Jadi kalau kita tahunya itu adalah bulanan, kalau kita mau jadikan ke tahun tentunya adalah akar 12 jumlah bulanan, kita akar 12 jumlah bulan. Kalau misalnya kita punya harian, nah kita asumsikan 12 hari, tentunya adalah kali dengan akar 250. Itu adalah square root 250. Oh, kita udah buat. Oke, 50. Oke, inilah standar deviasinya ya relatif tinggi ya untuk tahunan ya. Ini tahunan. Nah, berikutnya apa yang bisa kita lihat? Menghitung berikutnya itu adalah kita coba menghitung berapa kita bikin portofolio ya. Nanti kita portofolio. Sekarang portofolio terdiri dari 3 saham. Yang pertama kita punya W Telkom. Nah, W Telkom proporsi saham Telkom dalam portofolio kita, kemudian W BBRI proporsi saham Bank BRI, dan proporsi saham ASI. Oke, ini adalah nama portofolionya. Oke, nanti. Nah, kita contohkan di sini
Ini adalah saham Telkom. Kita mulai dari misalnya adalah 5% misalnya. Atau juga boleh 1%, kemudian 2%. Nah, kita sampaikan ke 100 misalnya. Sampai ke 100%. Nah, atau kita tambahkan di atas itu adalah 0%. Oke, 0%. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa ya, misalnya saham BMBRI itu kita buat rumusnya aja ya. Itu adalah sama dengan persentase dari 100% misalnya. 100% kita kurangi nanti dengan Telkom dan dibagi 3 misalnya. Ya, ini terserah ya, kita mau lihat. Supaya nanti kita bisa membuat secara otomatis ya untuk ketiga saham ini. Oke, porsinya itu adalah 33% misalnya. Nah, tentunya sisanya adalah ke saham Astra. Astra adalah 1 dikurangi dengan Telkom, dikurangi dengan, atau 100% juga boleh, tulis ya, 1 juga boleh. Oke, inilah untuk saham Astra ya, untuk saham Astra. Oke, sekarang kita tinggal kopikan ke bawah. Oke, jumlahnya nanti pasti adalah ke 100. Oke. Kalau mau pasti coba ditambahkan ya. Saham. Nah, karena kalau rumus kita nggak salah, nggak akan salah 100%. Oke, kita dapatkan angkanya adalah 100%. Oke, kita tidak perlu, mungkin kita hide juga boleh. Nah, sekarang kita coba menghitung expected return dari portofolio. Ini adalah portofolio 1, 2. Nah, sekarang kita punya portofolio berapa nih? Sekarang kita punya portofolio 101 portofolio. Oke, 101 portofolio. Nah, kita mulai dari yang pertama, itu adalah portofolio 1. Oke, expected return portofolio. Oke, jadi sekarang ini kita adalah fokus ke pada portofolionya. Oke, expected return portofolio sangat mudah sekali. Kita tinggal mengalihkan antara proporsi saham di dalam portofolio dikali nanti dengan expected return masing-masing dari saham. Nah, pertama kita lihat portofolio pertama tentunya adalah proporsi dari saham Telkom 0%, oke, dikali nanti dengan expected return dari saham Telkom tahunan. Nah, sekarang kita pakai data tahunan. Oke, ya ini. Nah, berikutnya kita akan mengopikan ke bawah, tentunya perlu kita kunci karena kita akan menggunakan data yang sama. Nah, bagaimana caranya? Kita tekan F4 atau kadang-kadang di laptop itu adalah menggunakan Fn F4. Nah, atau bisa atau F4 saja ya, tergantung beberapa laptop. Biasanya kalau laptop adalah Fn F4 dan PC biasanya adalah F4. Oke, F4 ditambah nanti dengan kedua BBRI. Nah, kita tidak lock karena kita akan gunakan yang proporsi di bawahnya. Dikali nanti dengan expected return portofolio expected return dari BBRI Fn F4. Oke. Kemudian kita tambahkan dengan yang ASI, itu adalah dikali nanti dengan expected return di ini Fn F4. Bukan Fn di PC saya F4 saja. Oke, sekarang sudah benar ya. Proporsi masing-masing saham dikali dengan expected return masing-masing saham. Oke, sekarang kita itu dapat angkanya masing-masing saham. Oke, kita dapatkan expected return-nya. Nah, sekarang kita tinggal kopikan ke bawah karena tadi kita udah kunci. Oke, kita lihat inilah expected return dari masing-masing portofolio. Oke, kita menggunakan angka yang expected return yang sama. Oke, kita inilah dari portofolio. Oke, masalah. Oke.
Oke, kita dapatkan return dari portofolio. Nah, berikutnya kita buat tentunya adalah standar deviasi. Nah, standar deviasi ini agak sedikit kompleks ya dibandingkan seperti yang kita bahas di video sebelumnya. Apa yang kita lakukan? Yang pertama kita dulu cari varian dulu lah. Varian dari portofolio. Yang pertama itu adalah kita masuk kepada saham Telkom dulu lah. Saham Telkom itu adalah, kita dalam kurung ya, proporsi dari saham Telkom kuadrat. Nah, kita harus kuadratkan. Ada deviasi adalah kuadrat. Kemudian dikalikan dengan standar deviasi kuadrat dari saham Telkom. Nah, ini adalah standar deviasinya. Nah, kita kunci dan kita pangkat 2 kan juga. Oke. Kemudian, kalau Anda ragu dengan ini akan bermasalahnya, tapi ini tidak akan masalah ya. Boleh juga dikurung nanti masing-masingnya, ini juga boleh. Kalau ragu itu juga boleh dikurung. Nah, kalau tidak kurung juga nggak masalah. Oke. Kemudian kita tambahkan dengan kita ke BBRI. Proporsi dari saham BBRI, oke, kuadrat, kita kalikan dengan standar deviasi dari saham BBRI. Kita gunakan angka yang sama ke bawahnya. Nah, kita tekan F4, kita kunci, pangkat 2. Oke, kedua. Nah, ditambah dengan, ya boleh pakai kurung antar kuadratnya juga boleh ya, tapi sekarang kalau nggak pakai kurung juga nggak masalah. Ditambah dengan yang ketiga adalah ASI. Oke, proporsi dari saham ASI kuadrat, oke, dikali dengan standar deviasi dari saham ASI kuadrat ditambah dengan 2, oke, dalam kurung 2 dikali dengan, kita fokus pertama adalah Telkom, antara Telkom dengan BBRI. Antara saham Telkom dengan BBRI, kita gunakan nanti adalah korelasi antara saham Telkom dan BBRI. Nah, 2 W Telkom dan 2 W Telkom dan WBRI. Nah, 2 W Telkom dikali dengan WBRI, oke. Kemudian dikali dengan korelasi, mana korelasi antara Telkom dan BRI. Nah, ini korelasi antara Telkom dan BRI. Kita akan gunakan angka sama, F4. Kemudian dikali dengan standar deviasi Telkom. Oke, itu adalah 4 dikali dengan standar deviasi dari BRI. 4. Oke, ditambah dengan dalam kurung, berikutnya adalah antara Telkom dan Astra Internasional, ASI. Itu adalah 2 dikali dengan W Telkom, dikali dengan W ASI, dikali dengan korelasi antara Telkom dan ASI. Oke. F4 atau F4 aja, kita gunakan angka yang sama nantinya, dikali dengan standar deviasi Telkom, kita kunci F4, dikali dengan standar deviasi dari ASI. Oke, kita kunci F4. Oke, yang terakhir itu adalah antara BBRI dengan ASI. Oke, BBRI itu adalah 2 dikali dengan BBRI, ini adalah W BBRI, kemudian dikali dengan W ASI, dikali dengan berikutnya, dikali dengan korelasi antara BBRI dengan ASI, ini kita kunci 4,
kita kali dengan standar deviasi BRI, kita kunci 4, dikali dengan standar deviasi ASI, 4. Oke, sekarang kita cek dulu ya. Ini sudah selesai, NW kuadrat, standar deviasi kuadrat, untuk Telkom. Oke, benar. Ini W kuadrat, ini dikali dengan standar deviasi kuadrat, K, benar. P3 itu adalah ASI, dikali dengan L10, kuadrat, benar. Oke, ini berikutnya adalah hubungan antara antara Telkom dengan BRI ya. 2 dikali dengan proporsi saham BRI, Telkom, proporsi saham BRI, dan kemudian kali korelasi antara BRI, kita kunci udah. Kemudian antara ini standar deviasi Telkom dan standar deviasi BRI. Nah, kemudian yang kedua antara BRI dengan Telkom dengan Astra. 2 dikali dengan proporsi Astra, Telkom, proporsi, kemudian dikali proporsi Astra, kemudian dikali korelasi antara Astra dengan Telkom, itu adalah L5 ya. Ya L5 benar. Dikunci, kita gunakan angka yang sama ke bawahnya. Ini standar deviasi Telkom, itu adalah J10, benar, dikali dengan L10. Ditambah dengan 2, dikali dengan proporsi saham. Berikutnya adalah antara BRI dan ASI ya. BRI 0, itu adalah 0, O3 benar ya, proporsi BRI, dan P3 benar. Kemudian L sudah benar ya, L6 itu adalah ini 6, korelasi antara BRI dan ASI kali dengan standar deviasi K10 dan L10. Oke, berarti sudah benar, kita tinggal enter. Oke, inilah varian dari portofolio 1 ya. Nah, standar deviasi berapa? STDF itu adalah akar dari varian. Nah, standar deviasi adalah akar dari varian SQRT, square root. Oke. Nah, sekarang kita tinggal kopikan ke bawah. Oke, nah sekarang kita sudah punya data, 2 data utama ya. Ini adalah risiko, standar deviasi risiko portofolio, dan ini adalah expected return dari portofolio. Oke. Nah, kalau kita mau bikin tabel juga boleh, silakan bikin tabel. Misalnya kita gunakan nanti adalah, bikin grafik. Setelah kita gunakan grafik yang ini ya. Misalnya kita gunakan grafik yang ini misalnya. Ini kita gunakan, kita perbaiki ya. Data kita hapus saja dulu. Nih, kita edit juga boleh. Nah, kita edit ini. Nah, ini serial name-nya static return portofolio ya. Portofolio. Oke. Seriesnya apa ini misalnya? Itu adalah standar deviasi ya. Oke. X itu adalah standar deviasi. Enter, dan Y-nya adalah return misalnya. Oke, Y-nya itu adalah return. Oke, kita okekan. Oke, inilah ininya ya. Jadi, harusnya nanti membentuk akan bisa membentuk yang namanya itu adalah efficient frontier ya. Tapi kita harus punya banyak data. Jadi kita harus punya banyak jenis portofolio. Ya, kalau dua saham kita lebih mudah dengan beberapa portofolionya kita bisa gunakan. Tapi kalau ini kita harus gunakan dari banyak simulasi portofolio sehingga nanti akan bisa tetap membentuk seperti efficient frontier ya. Oke, baiklah, itu yang bisa saya sharing ya tentang bagaimana kita menghitung expected return portofolio dan standar deviasi portofolio untuk saham atau sekuritas yang lebih atau aset investasi lebih dari 2. Oke. Yang penting di sini adalah korelasi. Jadi menurut
teori Markowitz bahwa expected return portofolio dan risiko portofolio tergantung kepada korelasi antar. Pertama ada risiko, itu adalah korelasi antar aset atau saham ya. Standar deviasi ini secara teori adalah sebagai risiko total, dan risiko total itu akan ada terdiri atas dua, itu adalah akumulasi dari risiko sistematis dan non sistematis. Biasanya risiko sistematis diukur dengan beta dan risiko non sistematis diukur dengan error. Nah, itu nanti di dalam perhitungan secara sederhana ya untuk perhitungan standar deviasi dan return dari portofolio. Itu aja untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.